Baik, teman-teman semuanya kembali lagi bersama kami tim pengembangan BPKAD Kota Yogyakarta. Di sini di sesi ini kita akan memberikan atau membuat sebuah video tutorial untuk khusus akun operator. Sebelum kita beranjak lebih jauh terhadap menu-menunya, terus fitur-fitur apa saja hak dan kewajiban operator, kita akan mencoba menyamakan persepsi dulu. Sebenarnya operator itu siapa? Secara singkat, saya bisa sederhanakan atau jelaskan bahwasanya operator itu adalah satuan kerja atau unit kerja terkecil di sebuah dinas atau di sebuah SKPD yang menangani pendapatan gitu. Seperti contohnya Dinkes punya OPT Puskesmas, punya operator RSUD, punya operator RS Pratama. Meskipun RSUD, RS Pratama, terus Puskesmas serta Labkes mungkin memiliki struktur organisasi yang berbeda, tetapi dalam hal sistem ini mereka adalah satuan terkecil yang menangani terkecil yang menangani pendapatan asli daerahnya. Nah, jadi seperti itu nggih, teman-teman. Kalau misalkan terjadi ada case-case khusus, silahkan nanti berkomunikasi dengan tim pengembangan di BPKAD. Kita akan bahas selanjutnya. Tetapi secara umum di aplikasi portal PAD, operator adalah yang seperti tersebut. Nah, sekarang menu apa sih sebenarnya yang tersedia untuk operator? Sebelum kita menuju ke situ, alangkah baiknya kita akan mulai dari nol, mulai dari login ke dashboard. Nah, setelah teman-teman user atau user operator mendapatkan email serta kata sandinya, silakan teman-teman kembali ke halaman login ini melalui link portal pad.lovable.app. Nah, di sini saya tadi sudah membuat satu akun sebagai percontohan untuk tutorial, yaitu untuk emailnya p.operator@gmail.com. Untuk kata sandi pertama yaitu default ya teman-teman ya. Default itu adalah 1, 2, 3 pengembangan P-nya besar. Seperti ini untuk defaultnya. Jadi setelah ini teman-teman bisa enter atau klik button masuk sekarang. Nah, jadi teman-teman nanti akan dibawa ke halaman ganti password untuk mereset. Nah, tadi kan masih 1, 2, 3 pengembangan P-nya besar itu default. Semua user pertama ketika mau login itu menggunakan password tersebut ya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman kebingungan karena belum mendapatkan password dari adminnya atau super adminnya, misalkan selama teman-teman email yang didaftarkan atau yang dipakai itu sudah benar, pakai aja email itu, gunakan password defaultnya. Oke, mari kita akan kita akan membuat password baru nih teman-teman. Ketika apapun itu nanti akan diberikan panduan bahwasanya password itu harus minimal terdiri dari 6 karakter, terus mengandung unsur huruf A sampai Z. A-nya harus ada yang besar 1, terus mengandung angka. Nah, paling enak sih sebagai percontohan aja ya teman-teman ya. Saya selalu menggunakan @ 1, 2, 3 pengembangan. Nah, seperti ini sudah memenuhi kualifikasi semuanya teman-teman. Saya akan copy aja. Oke, baik. Nah, teman-teman diharapkan, sangat direkomendasikan untuk passwordnya jangan menggunakan yang kayak punya saya ya. Karena ini akan di-share melalui kanal YouTube sehingga takutnya ada yang masuk selain teman-teman gitu ya. Gunakan apapun selama itu menurut teman-teman aman gitu aja. Oke, kita akan simpan password baru. Ketika sudah selesai, kita akan dibawa biasanya menuju ke halaman pertama tadi. Nah, kita akan inputkan ulang yaitu p.operator. Nah, ini sudah ada di sini. Lalu untuk passwordnya menggunakan password baru ya teman-teman ya. Tadi adalah @123 pengembangan P-nya besar. Kita akan cek dulu atau oke, udah benar ya. Kita akan masuk. Baik. Ketika masuk, pertama kali halaman yang tersedia di kita yaitu dashboard teman-teman. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, biasanya ya, untuk user awal, ketika dia pertama kali mengakses menu tersebut, dia akan mengalami semacam lag gitu. Lag itu kayak loading yang lama untuk memuat datanya.
Tapi kalau untuk login kedua sampai seterusnya biasanya sudah lancar gitu ya. Oke, sebelum kita akan menuju tutorial apa saja yang ingin kita lakukan atau yang bisa kita lakukan di sini, saya ingin memperkenalkan menu-menu apa saja yang dapat diakses atau yang tersedia untuk operator nih teman-teman. Jadi yang pertama ada menu dashboard. Tentu dashboardnya di sini disesuaikan dengan role-nya. Kenapa angkanya masih 0 semuanya? Karena saya di akun ini, menggunakan akun ini itu belum menginputkan apapun. Jadi ini masih akun kosong, sehingga ini adalah isinya 00000 gitu. Nah, teman-teman nanti kalau sudah ada isinya, ini tuh tidak ada yang perlu diinput ya teman-teman, sehingga ini tuh bentuknya adalah visualisasi aja. Teman-teman bisa menikmati rangkuman targetnya, terus rangkuman realisasinya seperti apa, monefnya seperti apa. Untuk log ini sepertinya teman-teman nggak bisa akses, hanya tampilannya aja yang kelihatan, atau teman-teman bisa akses hanya untuk akun teman-teman sendiri, sehingga teman-teman bisa tahu nih log aktivitas teman-teman itu selama sebulan misalkan, itu ngapain aja di aplikasi ini tertera di sini ya untuk teman-teman operator. Untuk key statistik juga sama seperti itu teman-teman, ini merepresentatifkan angka-angka atau performa teman-teman di yang tersimpan di aplikasi ini. Lalu untuk yang terakhir forecasting, ini sebenarnya yang paling penting atau yang paling dibutuhkan oleh teman-teman operator, karena teman-teman operator mungkin akan sedikit butuh gambaran, misalkan dimintain untuk tiba-tiba angka gitu kan, tiba-tiba dimintain angka forecast gitu, mungkin teman-teman bisa menggunakan ini. Tetapi ingat, ini bukan final ya. Forecasting, yang namanya forecasting itu adalah ramalan, ini bukan final. Ini adalah angka yang dihitung menggunakan machine learning berdasarkan performa periode-periode sebelumnya punya teman-teman, sehingga teman-teman harus mengkonfirmasi. Misalkan dalam forecasting ini nanti ada teman-teman disediakan untuk proyeksi target 2027 itu misalkan 10 juta, tetapi teman-teman nggak merasa itu relevan. Nah, itu sangat direkomendasikan untuk tidak menggunakan hal itu gitu. Biasanya forecasting ini teman-teman bisa gunakan hanya dan ketika faktor-faktor pendukungnya itu masih sama. Seperti contohnya masih sama tuh misalkan seperti ini. Untuk kondisi ekonominya sama, kondisi sosialnya sama, terus minat publiknya sama, terus pokok faktor-faktor yang mendukung pendapatan teman-teman itu sama, gunakan proyeksi target 2027 ini sebagai acuan utama, itu tidak terlalu masalah. Tetapi kalau itu berbeda, itu yang jadi masalah nih. Misalkan salah satu contohnya nih, ketika kita mau bereksperimen untuk pajak reklame misalkan. Pajak reklame untuk tahun-tahun atau periode-periode semakin ke depan itu kemungkinan besar tidak relevan kalau kita menggunakan proyeksi target, karena proyeksi target itu dihitung berdasarkan performa di masa lalu. Sedangkan di masa depan itu faktor pendukung atau faktor yang membentuk pendapatan itu sudah bergeser. Dulu mungkin sebuah perusahaan atau sebuah entitas itu ketika mau beriklan di reklame itu masih relevan sekali ya. Tetapi untuk saat ini kan sudah bergeser dalam artian sudah ke digital, sudah ke apa. Sedangkan yang base-nya pemerintah itu tidak memiliki akun sampai sedetik ini ya, nggak tahu ke depan, tetapi setidaknya hingga detik ini itu kita tidak punya akun yang khusus untuk monet. Nah, hal itu tentu berbeda ya teman-teman ya, jangan gunakan ini. Oke, kita akan lanjut ke menu selanjutnya yang tersedia untuk role operator ini adalah target. Nah, ini adalah core-nya teman-teman. Jadi core teman-teman di operator itu ada 3 sebenarnya, yaitu target, realisasi, dan monef. Target teman-teman diharapkan untuk menuangkan targetnya tuh di sini nanti di halaman ini. Nah, seperti apa caranya kita akan bahas next section. Nah, selanjutnya yaitu realisasi nih. Jadi teman-teman setelah menetapkan target gitu kan, teman-teman diharapkan untuk menginputkan realisasinya juga di sini.
Setelah realisasi di input tentu harus ada monef tuh. Monef tuh untuk apa? Untuk menceritakan atau mencatatkan kayak semacam diary gitu ya, semacam diary, sehingga teman-teman itu bisa mengcapture secara utuh bahwasanya performa kita naik atau turun di tahun-tahun tertentu atau tahun ini itu disebabkan oleh faktor A, B, C, D. Nah, di mana itu dituangkan? Di menu ini teman-teman. Nah, nanti di bagian paling bawah ini itu ada narasi, untuk evaluasi, ada rencana aksinya seperti apa. Nah, seperti itu ya teman-teman, nanti dituangkannya di sini. Nah, nanti seperti apa metode atau cara secara detailnya kita akan jelaskan atau kita akan tutorialkan di next section. Selanjutnya teman-teman juga punya akses ke buat laporan. Nah, dibuat laporan ini adalah yang paling menarik nih. Ini sebenarnya khusus sebenarnya untuk diciptakan tuh untuk teman-teman operator. Kita tidak tahu bahwasannya dengan berbagai macam jenis pendapatan yang berbeda, objek pendapatan yang berbeda gitu kan. Sebenarnya informasi apa yang dibutuhkan teman-teman sebagai report. Oleh karena itu, seluruh informasi yang bisa dan dapat kami capture di database, kita usahakan untuk bisa ditampilkan di dalam sebuah laporan. Tetapi laporan itu bentuknya custom. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya di overview teman-teman. Jadi teman-teman bisa membuat kolom sendiri. Bisa menentukan kolom sendiri. Uraian akunnya, bisa metriknya gitu. Dan ini nanti akan terisi angka. Kenapa ini masih kosong atau nol? Karena saya belum menginputkan satu karakter angka pun atau satu data apapun ke akun ini. Nah, uniknya di sini juga bisa digeser-geser nih, teman-teman. Kalau semisalnya mau digeser, nah di sini bisa. Tadi SKBD di sebelah kiri, nah sekarang di sebelah kanannya uraian akun atau kelompok. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk yang terakhir, teman-teman bisa mengakses panduan. Panduan ini sebenarnya untuk mengakses video tutorial. Intinya sebenarnya itu. Jadi secara garis besar di akun operator nanti atau di role operator, teman-teman akan disediakan halaman yang pertama dashboard yang berfungsi untuk melihat ringkasan data pendapatan unit teman-teman masing-masing. Yang kedua yaitu halaman target, di mana di halaman target ini teman-teman diharapkan untuk menginput dan mengelola target pendapatan bulanan. Lalu ada halaman realisasi, diharapkan nanti teman-teman dapat menginput dan mengelola realisasi pendapatan bahkan sampai ke harian atau menit. Tapi kita kasih toleransi minimum sebulan sekali gitu ya. Lalu halaman monef, di mana teman-teman nanti diharapkan untuk mengisi formulir monitoring dan evaluasi di form paling bawah ini. Lalu selanjutnya ada menu buat laporan. Di sini nanti teman-teman bisa membuat dan mengunduh laporan pendapatan. Lalu yang terakhir yaitu panduan, di mana teman-teman nanti bisa melihat atau belajar tutorial mengoperasikan sistem portal PAD ini. Karena halamannya saat ini dalam proses pengembangan, saya belum bisa menampilkan di halaman panduan pengguna. Jadi seperti itu teman-teman untuk fitur maupun akses apa saja yang bisa teman-teman dapatkan di role operator. Untuk selanjutnya kita akan membahas terkait dengan bagaimana menggunakan atau bagaimana menginputkan data di halaman input target, menginputkan data di halaman input realisasi, lalu bagaimana input monef dan bagaimana membuat laporan. Kita akan tutorialkan di next video. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.